Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, selamat datang di kanal YouTube GPIB Jemaat Peniel Palembang. Sebentar kita akan beribadah melalui video penuntun ibadah hari Minggu. Sebelum saudara mengikuti ibadah, ada baiknya saudara memperhatikan beberapa hal berikut ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam ibadah rumah tangga, sebelumnya kita mengambil saat teduh pribadi. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh selesai, jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Masuklah semua menghadap Tuhan. Gita Bakti 12, 1 dan 2. Rendahkan diri dan hati di hadapan tatanya, dalam kekudusan dan kebenaran sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosa.
anugerah rahmat kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Sang sumber nafas kehidupan seluruh umat manusia, yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia serta perlindungan-Mu yang tak berkesudahan atas kehidupan keluarga kami. Dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu untuk hadir dan memberkati persekutuan keluarga kami saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga persekutuan keluarga ini dapat menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, saya mengajak setiap kita untuk mempersiapkan bacaan Alkitab yang diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-91 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-13. Mazmur 91 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-13. Apabila Bapak Ibu sudah menemukan bacaan Alkitab yang saya maksud, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih kami boleh senantiasa merasakan penyertaan kasih setia berkat Tuhan di sepanjang hari ini dalam aktivitas pekerjaan pelayanan yang boleh kami jalani. Kami berkerinduan Tuhan dari rumah kami masing-masing jemaat-Mu untuk beribadah, memuji-muji nama Tuhan, dan sebentar akan mendengarkan sebagian keindahan daripada firman-Mu. Roh Kudus Tuhan memperlengkapi dan berkarya dalam hati kami semua, agar kami dapat mendengar, memahami, dan juga melaksanakan tengah-tengah kehidupan. Hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan khotbah juga Tuhan mampukan, sehingga dapat menyampaikan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan boleh berjalan seturut dengan apa juga yang Tuhan kehendaki. Berbicaralah Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan dan bersedia untuk melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Mazmur 91 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-13. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu,
tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Saya boleh mendengar ucapan Shalom dari petugas pelayan yang boleh bertugas melayani dalam ibadah rekaman ibadah pada malam hari ini. Dan walaupun saya belum bisa mendengar sapaan dari Bapak Ibu, apalagi melihat keadaan Bapak Ibu secara langsung, tapi saya selalu berharap kita semua dalam perlindungan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau tanya nih, menurut Bapak Ibu, apa jaminan perlindungan bagi kita di dalam kehidupan? Apa yang menjamin keselamatan Bapak Ibu di tengah-tengah kehidupan ini? Apakah asuransi kehidupan? Apakah tabungan kita mungkin? Apakah mungkin usaha bisnis kita, harta kekayaan? Ataukah mungkin pola hidup sehat? Atau protokol kesehatan yang selama ini kita jalani? Jika memang bagi kita itulah jawaban jaminan hidup, semua yang tadi saya sebutkan adalah jaminan hidup, nyatanya pandemi COVID-19 memberikan jawaban yang berbeda bagi setiap kita. Kenyataannya Bapak Ibu, tidak sedikit di antara kita yang terpaksa, maksud saya orang-orang di antara kita atau mungkin kita sendiri yang terpaksa menutup tempat usaha karena bangkrut, karena tidak ada penghasilan yang masuk. Tidak jarang juga yang tidak memiliki penghasilan karena sudah di PHK. Kemudian ada juga yang habis tabungannya untuk bertahan hidup karena tidak bisa bekerja mungkin, atau tidak ada pemasukan mungkin. Bahkan Bapak Ibu, ada juga yang sudah dengan sedemikian rupa mengupayakan pola hidup yang sehat, mengutamakan protokol kesehatan, tapi tetap mengalami sakit. Jadi Bapak Ibu, jawaban-jawaban tadi apakah benar itu menjamin perlindungan atas setiap kita? Atau contoh paling sederhana Bapak Ibu, biarpun saya atau kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika berkendara, walaupun kita menggunakan atribut berkendara yang lengkap, helm, lain sebagainya, bawa surat-surat juga mungkin, naik mobil juga mungkin sudah pakai safety belt dan lain sebagainya, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu juga akan mengalami kecelakaan. Entah mungkin karena kecerobohan kita sendiri atau mungkin kecerobohan orang lain. Nah Bapak Ibu, itu bagi kita orang-orang yang mampu dalam hal materi. Bagaimana dengan kita yang berkekurangan? Kita mau melindungi diri dengan apa? Jangankan untuk bayar asuransi, untuk biaya pengobatan sendiri aja kita kadang berpikir berulang-ulang. Jadi apa jaminan perlindungan kita? Pertanyaannya, kepada siapa lagi sebenarnya kita harus berlindung? Nah Bapak Ibu, Mazmur dalam pembacaan kita pada malam hari ini dengan tegas mau bersaksi bahwa Tuhan, Bapak Ibu baca ayat yang kedua, Tuhan, titik dua, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Dalam Mazmur ini Bapak Ibu kita dapat menyaksikan bahwa dengan tegas penulis Mazmur maupun bangsa Israel sendiri yang juga menyanyikan Mazmur ini sebagai bagian dari ibadah, memaknai, mempercayai bahwa Tuhan
adalah tempat perlindungan, kubu pertahananku, ialah Allah yang kupercayai. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, jadi Vikaris apakah kita hanya berlindung kepada Tuhan kemudian gak perlu ikut asuransi, BPJS lain sebagainya? Saya belum sampai ke situ Bapak Ibu. Dan mungkin saya juga tidak akan berbicara seperti demikian. Tapi yang pasti Mazmur mau berbicara Tuhan tempat perlindungan. Kalau Bapak Ibu mencari tempat perlindungan, tempat pertolongan yang sebenarnya hanya di dalam Tuhan, bukan hal-hal yang lain. Bahkan Tuhan sendiri yang kita tahu yang mampu untuk melakukan segala sesuatu yang berada di luar batas pikiran manusia. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca Mazmur, terkhusus Mazmur 91, di sini kita akan menyaksikan gambaran-gambaran tentang perlindungan Allah bagi umat Israel. Kalau Bapak Ibu mulai dari saya melihat ada unsur-unsur di sini Bapak Ibu yang diceritakan, yang dituliskan dalam ayat ketiga sampai dengan yang ke-13. Ada itu tentang ancaman, ada itu tentang perlindungan, ada juga tentang kemenangan yang Allah janjikan. Saya mengajak setiap kita untuk memberikan perhatian pada Alkitab. Kita bahas tentang ancaman-ancaman apa yang dituliskan di sini. Kita lihat pada ayat yang ketiga Bapak Ibu. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ini ancaman yang pertama Bapak Ibu. Ternyata tidak menutup kemungkinan orang Israel atau mungkin kita yang hidup pada saat ini akan mengalami perburuan. Kalau perburuan terhadap burung ini berarti ada orang-orang yang hendak menjebak, ada orang jahat, ada orang fasik dan lain sebagainya. Kemudian kalau dituliskan ada penyakit sampar dan lain sebagainya, mungkin pada saat ini kita sedang alami COVID-19, pandemi, bahaya dan lain sebagainya. Itu juga hampir mirip-mirip dengan apa yang dituliskan juga di dalam Mazmur. Ada orang-orang jahat yang mengancam, ada penyakit-penyakit yang mengancam. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau kita baca ayat yang kelima sampai dengan yang keenam, di sini ada teror, ada ketakutan yang dihasilkan, baik itu oleh perang maupun juga oleh wabah penyakit tadi. Nah kalau kita baca ayat yang ketujuh, itu adalah dampak Bapak Ibu. 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 orang rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak menimpa kamu. Artinya yang rebahan ini Bapak Ibu, itu adalah orang yang menjadi korban yang tertimpa. Baik mungkin orang korban daripada peperangan, maupun juga korban daripada penyakit-penyakit yang tadi boleh kita baca. Jadi ayat yang ketujuh itu adalah merupakan dampak, dan itu juga secara langsung adalah merupakan ancaman yang baik itu dialami oleh orang Israel pada saat itu maupun kita yang hidup pada saat ini. Itu unsur ancaman Bapak Ibu. Namun di dalam pembacaan Mazmur ini juga saya menemukan ada unsur-unsur yang menyatakan perlindungan Allah. Kita baca ayat yang keempat. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan dilindungi, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Penyertaan Tuhan digambarkan seperti ibaratnya induk burung yang menaungi dengan sayapnya, yang melindungi anak-anaknya. Demikianlah perlindungan Allah yang menaungi kita, anak-anaknya. Kalau kita baca ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10, di situ Bapak Ibu, terkhusus pada ayat yang ke-7 yang tadi saya boleh baca, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak menimpa kamu. Kalau kita baca pada ayat yang ke-10, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya selama kita percaya, artinya selama orang Israel percaya dan hidup setia di hadapan Allah, ancaman-ancaman yang tadi boleh disebutkan tidak akan menimpa kehidupan orang-orang percaya. Nah Bapak Ibu, kemudian kalau saya mengajak tadi ada kemenangan yang Allah janjikan, kita baca ayat yang ke-13. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Lagi-lagi gambaran yang disebutkan dengan nama-nama binatang ini juga bisa kita artikan dengan kejahatan orang fasik dan lain sebagainya. Tapi kita bukan hanya dikatakan kita akan selamat
tapi kita juga akan dimenangkan daripada mereka. Nah Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya, apakah ungkapan dalam Mazmur ini adalah merupakan puji-pujian bagi Tuhan? Apakah Mazmur ini adalah merupakan permohonan? Atau hanya sekedar harapan-harapan supaya Allah berbuat demikian? Tuhan, ini loh ada penyakit, ada peperangan ini, Tuhan selamatkanlah aku. Tuhan, ini loh ada ancaman, ada orang-orang jahat lain sebagainya, Tuhan menangkanlah aku. Apakah tujuan dari penulisan Mazmur ini seperti demikian? Kalau dibilang permohonan dan harapan, kurang lebih iya Bapak Ibu. Tapi mereka melakukan itu karena didasari oleh refleksi pengalaman iman tentang hal-hal dahsyat yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu, sederhananya begini, kalau misalnya saya atau Bapak Ibu mau minta bantuan, secara logika kita minta bantuan sama siapa? Pasti kepada orang yang sekiranya mungkin untuk kita minta dan mungkin akan bisa memberi kepada kita. Begitupun umat. Karena umat mengenal Allah, karena umat mengetahui kuasa Allah, karena umat percaya akan hal itu, mereka meminta kepada Allah, dan adalah Mazmur ini Bapak Ibu. Artinya mereka meminta bukan hanya karena mereka beriman bahwa Allah mampu memberi, tetapi mereka meminta karena mereka tahu bahwa hanya Allah yang adalah sumber pertolongan dan sumber perlindungan mereka. Ayat yang kedua sekali lagi saya baca. Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah Bapak Ibu, demikianlah pembacaan Alkitab yang boleh kita pahami bersama. Ada beberapa catatan yang saya temukan dan dapat kita bawa pulang bersama Bapak Ibu. Yang pertama, mintalah pada Tuhan. Kalau tadi saya kasih tunjuk soal asuransi, tabungan, hal-hal yang bersifat materi yang kiranya melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau Bapak Ibu bertanya, terus Vikaris, kalau kita nggak bisa bayar asuransi dan lain sebagainya, kita mau apa? Pertolongan kita, sumber pertolongan kita adalah hanya kepada Tuhan. Maka mintalah hanya kepada Tuhan Bapak Ibu. Kesembuhan, ancaman dari orang-orang yang jahat yang ingin menjatuhkan kita mungkin dari posisi, dari jabatan. Kemudian hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, mungkin kecelakaan, sakit penyakit. Kita mohon perlindungan dari siapa? Dari Tuhan. Kenapa kita meminta? Kenapa Israel meminta? Israel meminta karena Israel tahu, Israel mengenal kalau Allah mampu untuk melakukan itu semua. Sekarang saya tanya terhadap Bapak Ibu sekalian, setiap pengalaman iman yang kita telah jalani, pergumulan sulit yang telah kita lewati, sakit yang telah kita alami dan kemudian kita disembuhkan, pergumulan-pergumulan sulit, persoalan-persoalan, kerinduan pengharapan yang kemudian terwujud, bukankah itu semua kita minta dalam doa dan kemudian Tuhan mengabulkannya? Oleh sebab itu Bapak Ibu, seharusnya bukan menjadi pertanyaan lagi terhadap siapa kita meminta pertolongan atau siapa sumber pertolongan kita. Biarlah pengalaman iman itu berangkat menuju ke rasa percaya dan beriman dari Bapak Ibu sekalian bahwa pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau dibilang hidup setia kemudian percaya hanya di dalam nama Tuhan, saya boleh katakan itu adalah merupakan posisi aman dari kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah Bapak Ibu, itu catatan yang pertama, mintalah pada Tuhan. Yang kedua, saya ajak Bapak Ibu untuk membaca ayat yang ke-13. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Saya melihat ada dua kata kerja di sini, langkahi dan juga menginjak. Artinya kalau memang ayat ke-13 ini kita maknai sebagai kemenangan dari Allah, artinya kita boleh melihat di sini ada melangkah dan juga menginjak. Artinya kita juga diminta untuk melakukan sesuatu yang terbaik yang sekiranya membantu kita untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau Bapak Ibu bertanya, jadi kita cuma perlu berdoa, Vikaris, gak perlu asuransi. Asuransi Bapak Ibu, BPJS. Bahkan kalau Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu pun pergi ke dokter.
Kenapa seperti demikian? Karena di dalamnya kita menyatakan pernyataan iman kita bahwa Tuhan pasti akan memulihkan. Tuhan pasti akan menghindari kita dari mara bahaya sakit penyakit. Dengan apa kita menunjukkan pernyataan iman itu? Dengan berusaha Bapak Ibu melakukan yang terbaik. Tetap jaga kesehatan, tetap utamakan protokol kesehatan, dan juga senantiasa berdoa sehingga pada akhirnya Tuhan turut terlibat dan memperlengkapi sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, bahkan juga sembuh daripada sakit. Bapak Ibu, kiranya senantiasa firman Tuhan ini kita maknai bersama di tengah-tengah kehidupan. Kita tetap percaya, senantiasa percaya bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan, dan tetap melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan, sehingga di dalamnya kiranya Tuhan memperlengkapi dan kehidupan kita boleh berjalan seturut dengan apa yang kita inginkan dan juga seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih untuk segala hal yang boleh terjadi dan kami alami tengah-tengah kehidupan. Di dalamnya kami boleh senantiasa merasakan kehadiran dan juga kasih sayang Tuhan terhadap setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh berlangsung. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kehidupan kami kembali pada saat ini, mengingatkan kami semua Tuhan bahwa perlindungan kami hanyalah di dalam nama Tuhan. Dan biarlah ketika kami mengingat itu semua Bapa, kami boleh senantiasa mengandalkan kuasa-Mu dalam menghadapi segala sesuatu, dalam berpengharapan, berkerinduan, bahkan juga Tuhan dalam menyatakan kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini lewat tingkah laku kami, lewat perkataan, lewat pikiran, perbuatan. Bapa, kiranya kami boleh senantiasa mengingat segala kebaikan-Mu. Kami boleh senantiasa mengingat hal-hal baik yang Tuhan biarkan terjadi. Di dalamnya Tuhan ada semangat bagi kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, mendekatkan diri kami kepada Tuhan lebih lagi. Bukan mengandalkan kuasa-kuasa lain Bapa, bahkan juga bukan hanya mengandalkan kuasa dan kemampuan daripada kami sendiri. Allah Bapa yang Maha Baik, pada malam hari ini kami juga boleh bersatu hati, berdoa, mau mengucap syukur Tuhan, dan juga mau mengangkat segala kerinduan dan pengharapan kami. Tuhan Maha mendengar, Tuhan Maha tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi kerinduan dan pengharapan kami, dan senantiasa kami juga berharap Tuhan mengabulkannya. Tapi jadikan kami pribadi yang rendah hati Tuhan, untuk melihat segala sesuatu yang terjadi, apapun yang kami terima, biarpun seringkali mungkin tidak selaras dengan apa yang kami minta dalam doa, itulah yang terbaik dari Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir pada saat ini, dari rumah kami masing-masing untuk beribadah, jemaat-Mu, GPIB Peniel Palembang, berikut juga setiap kami yang menghadirkan diri sebagai jemaat simpatisan,
Jaga kami, rawat kami, berkati kehidupan kami Tuhan. Setiap usaha pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan ketika kami mengerjakannya, bahkan juga merencanakan segala sesuatu, turut campur tangan di dalamnya Tuhan, agar berlimpah-limpah berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Jangan jauh dari kami Bapa, kami mohon hikmat serta kebijaksanaan-Mu yang senantiasa menuntun kami dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan. Sebagai kedua orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak tengah-tengah keluarga, sebagai pelajar, mahasiswa, sebagai siapapun kami Tuhan, dimanapun kami berada, bukan menjadi batu sandungan, bukan menghadirkan masalah ataupun perkara, tapi juga senantiasa boleh menjadi garam dan terang dan berkat dimanapun kami berada. Bapa, kami mau berdoa untuk mereka ataupun kami yang pada saat ini terbaring lemah karena sakit. Kami mohon Tuhan, karena kami juga yakin dan percaya kalau Tuhan Sang Maha Tabib, pulihkan kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati obat-obatan, berkati makanan minuman, berkati tangan-tangan yang merawat kami, tangan-tangan dokter siapa saja Tuhan yang menghadirkan diri untuk menopang dan mengusahakan agar kami boleh pulih. Kiranya di dalam itu semua Tuhan turut bekerja dan kami boleh mengalami kesembuhan. Kembali memuji nama Tuhan, bersuka cita atas pemulihan yang boleh terjadi. Kembali melangsungkan pekerjaan, aktivitas, kegiatan, pelayanan. Bahkan juga Tuhan terlebih khusus kembali pulang, berkumpul bersama dengan keluarga terkasih. Pandemi COVID-19 masih menjadi ketakutan bagi kami, tapi biarlah kami Tuhan boleh senantiasa berharap Tuhan sedang dan akan melaksanakan mujizat, dan kiranya pandemi COVID-19 akan segera berlalu. Biarlah Tuhan segala usaha yang boleh kami lakukan, menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan, bahkan juga menjaga diri agar tidak menjadi sumber penularan dari virus COVID-19. Di dalamnya kami boleh senantiasa beriman. Tuhan senantiasa bekerja juga melalui kehadiran kami tengah-tengah dunia bagi orang lain. Ini doa kami Bapa, ini kerinduan kami, ini harap kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami yang penuh rahasia ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Peliharalah kami di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat, Dialah dalam terangnya ada hidup. Puji Dia selamanya,
marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan namamu di dunia. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan masih dengan tetap bangkit berdiri. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dan laksanakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hamba-Nya. Jadi saksi setia dan teguh. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Jemaat Tuhan, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai memberkati kita hari ini, esok kekal sampai selama-lamanya.